yang mana Ustadz Matua dari Munte Spedis, alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Madinah. Dan juga sahabat Yes, Ustadz Haji Muhammad Arkan LC MA selaku pimpinan Pondok Pesantren dan Ibnu Arijah yang pada malam hari ini berhalangan hadir untuk membersamai kita semua. Baiklah sahabat Yes, yang mana untuk edisi malam hari ini dengan tema etika dan hak dalam pernikahan. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz yang sudah berhadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Dan juga ini masih temanya terkait dengan rumah tangga ya Ustaz. Iya, benar. Di minggu lalu juga ini tentang membangun rumah tangga yang beradaptasi akhirat. Iya. Pada Rabu kali ini terkait dengan etika dan hak dalam pernikahan. Untuk sahabat Kis nanti boleh dikirimkan pertanyaannya ya terkait dengan masalah-masalah dalam rumah tangga ataupun terkait dengan etika dan hak dalam pernikahan. Boleh di SMS WhatsApp kita 0812 625 1066. Baiklah sebagai marilah kita dengarkan bersama tausiah pembuka dari Al-Ustadz Mertua Dalimunte SPD kepada Ustadz, dipersilakan. Iya, terima kasih pada Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Maba'an, para pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pada malam Kamis, yaitu malam ini bertepatan pada tanggal 5 Februari 2025, atau kita juga sudah berada pada bulan Syaban. Sebagaimana biasa kita bersua kembali di radio kesayangan kita, yaitu radio 106,6 KIS FM Kota Padang Sedimpuan, yaitu dalam program yang bernama Obat Hati. Insyaallah kita berdoa semua mudah-mudahan seluruh pendengar setia Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah meneladani, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana tadi Mbak Anusar kita menyampaikan, yaitu Mbak Gea, bahwa tema kita pada malam hari ini yaitu yang berjudul etika dan hak dalam pernikahan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang etika, berarti kita membahas yang namanya adab ataupun akhlak. Ya, karena etika ini bahasa lain daripada akhlak maupun adab. Etika, akhlak dan adab dan hak dalam pernikahan. Dengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang etika, maka ada baiknya kita melihat sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh suri toladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita mau mempunyai adab, etika, akhlak, sopan santun yang baik, maka hendaklah kita meniru, mencontoh pribadi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama etika, adab, akhlak, dan sopan santun beliau di dalam rumah tangga dan pernikahannya yang telah dicontohkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kata Allah bahwa umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan seharusnya kita mencontohkan akhlak, etika, adab, sopan santun yang baik kepada sesama umat Islam maupun kepada yang bukan umat Islam. Oleh karena itu, suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, wahai Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, apakah akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab bahwa akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka itulah yang menjadi akhlak, yang menjadi sikap sopan santun, yang menjadi etika daripada Nabi kita yang mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala akhlak beliau adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengar obat hati yang dirahmati oleh Allah, akhlak daripada Rasulullah bukan hanya semata-mata dipandang baik, dipandang bagus daripada sisi pandangan penilaian manusia. Tetapi akhlak dan adab itu dia dikerjakan, dilaksanakan, jadikan hiasan daripada diri, terutama diri Nabi Muhammad SAW, merupakan tidak lain dan tidak bukan karena memang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhlak-akhlak terpuji itu, akhlak-akhlak beliau di dalam rumah tangga beliau adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi belum tentu semua yang baik di mata manusia itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala atau baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak yang menurut manusia baik tetapi ternyata tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itulah, kalau kita berbicara tentang etika, adab, sopan santun, kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW, maka apa yang Allah ajarkan kepada beliau di Al-Quran, maka seluruhnya adalah apa yang dipraktekkan dan dilakukan dalam keseharian dan kehidupan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, jadi akhlak, kepribadian, sikap terpuji daripada Nabi Muhammad itu dilaksanakan, itu bukan hanya sekedar dia bernilai baik, tetapi dia juga mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu hendaklah begitu juga seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepantasnya dan seharusnya kita meniru apa yang dicontohkan teladan manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Dan tidak ada lagi manusia terbaik setelah beliau meninggalkan kita. Oleh karena itu, berarti apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, baik itu berupa yang wajib maupun yang sunnah, ataupun perintah meninggalkan yang haram, maka itulah yang kita amalkan dan laksanakan di dalam kehidupan kita. Terutama di dalam menjalani yang namanya kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Maka inilah akhlak, salah satu di antara sekian banyak akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia itu di dalam rumah tangganya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar
beliau menjadi rijal, beliau menjadi contoh suri teladan terbaik di rumah tangganya. Beliau benar-benar menjadi pemimpin yang menjadi contoh teladan di dalam rumah tangga kehidupan yang beliau laksanakan. Di mana rijal di sini maksudnya adalah seorang laki-laki yang memang dia bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwasanya kita diperintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Seorang suami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa istri, dan begitu juga nanti adalah keturunan anak yang soleh-solehah. Maka ini adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh seorang suami. Dengan kesadaran itu, seorang suami tidak akan dia mau mengabaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bertanggung jawab penuh, baik itu tanggung jawab terhadap nafkah zahir maupun nafkah batin. Sebagaimana tadi dalam ayat yang kita bacakan surah An-Nisa ayat 34 bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, maka hendaklah seorang laki-laki tidak boleh kehilangan kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Karena seorang laki-laki atau seorang suami yang kehilangan kepemimpinan di rumah tangganya, maka artinya dia kehilangan satu etika, kehilangan satu nilai yang berharga di hadapan istri dan anak-anaknya. Di mana kepemimpinan itu ditunjukkan dengan laki-laki wabima anfaku min amwalihim. Yaitu bahwasanya laki-laki itu menginfakkan, membelanjakan sebagian harta yang dianugerahkan, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan berbagai macam kebutuhan itu. Baik kebutuhan itu adalah kebutuhan yang bersifat jasmani, baik kebutuhan itu bersifat rohani, baik itu kebutuhan yang bersifat yang namanya kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya. Oleh karena itu, seorang laki-laki atau seorang suami hendaklah bertakwa di hadapan Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kelak amanah ini akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ada seorang suami yang lalai dari tugasnya menafkahi istri dan anak-anaknya. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hari ini rumah tangga yang dimana seorang suami, dimana seorang laki-laki di dalam rumah tangganya banyak terlalu menyepelekan yang namanya nafkah zahir. Di mana kewajiban nafkah zahir ini diantaranya adalah menyiapkan rumah tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu seorang suami hendaklah menyiapkan rumah yang layak bagi rumah tangganya, bagi istri dan anak-anaknya. Walaupun mungkin rumah itu belum menjadi milik sendiri atau belum bisa memiliki rumah sendiri, tidak apa-apa. Walaupun dia rumahnya hanya ngontrak, tetapi seorang suami telah berusaha dengan kemampuannya, dengan kesanggupannya sesuai dengan apa yang diusahakannya untuk memberikan tempat tinggal yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan nafkah. Begitu juga dengan seorang suami bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, mengarahkan mereka, meluruskannya, mengingatkannya apabila mereka salah, apabila mereka keliru, apabila mereka menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Maka disinilah tugas seorang suami menjadi pendidik bagi istri dan anak-anaknya. Sekaligus seorang suami adalah menjadi teladan bagi keluarga dan rumah tangganya. Dengan begitu, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga baiti jannati, rumah tangga menjadi rumahku adalah surgaku, di mana rumah tangga kaum muslimin yang selalu diharap-harapkan oleh kita dimanapun berada adalah rumah tangga yang menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, di mana rumah tangga itu melahirkan yang namanya ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu hendaklah setiap laki-laki yang menjadi suami dimanapun berada di dalam rumah tangganya jangan pernah menyepelekan yang namanya nafkah zahir atau tanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan
istri dan anak-anaknya, termasuk memberikan pendidikan ilmu agama kepada mereka. Oleh karena itu, amat berdosa seorang suami yang apabila dia menyanyiakan amanah, melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah zohir ini. Sebab selama seorang laki-laki, selama seorang suami di rumah tangga itu amanah dalam menafkahi keluarganya dalam nafkah zohir, insya Allah kalau nafkah batin tidak perlu dipertanyakan. Karena memang sudah merupakan sebuah kewajiban antara suami dan istri adalah saling menutupi, saling melengkapi. Inilah akhlak di dalam rumah tangga. Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri-istrimu itu adalah taubahnya pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu. Artinya pakaian adalah berfungsi saling menutupi, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dimiliki. Oleh karena itu, antara suami dan istri taubahnya dua orang sahabat. Antara suami dan istri bukanlah antara majikan dan bawahan yang seolah-olah kata-kata dan perintah suami itu adalah tidak sesuatu yang tidak bisa dibantah, sesuatu yang tidak bisa didiskusikan. Tidak seperti itu, pendengar obat hati. Kehidupan antara suami dan istri adalah kehidupan taubahnya seperti dua orang yang bersahabat baik, saling tolong menolong dalam ketaatan, saling menolong dalam kebaikan, terutama dalam mengayungi bahtera yang namanya rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami akhlaknya di dalam rumah tangga adalah bertanggung jawab penuh di dalam nafkah zohir, begitu juga dalam nafkah batin terhadap istrinya. Begitu juga menyiapkan pakaian, tempat tinggal yang kita sebutkan tadi, termasuk diantaranya meluangkan waktu terhadap anaknya. Karena memang banyak hari ini seorang ayah lebih memilih sibuk dengan teman-temannya, sementara dia melupakan, mengabaikan untuk berbagi waktu terhadap istri dan anak-anaknya. Padahal istri dan anak-anak di dalam rumah tangga itu juga punya hak terhadap seorang ayah. Oleh karena itu, jagalah dua ini, yaitu kepemimpinan, kemudian juga kelebihan seorang laki-laki, itu amanah yang diberikan oleh Allah, wa bima faddallahu ba'dum ala ba'di, yaitu kelebihan dalam menafkahi rumah tangga. Maka jagalah kepemimpinan ini, jangan sampai tergores. Jagalah akhlak ini, di mana seorang suami menjadi pendidik, pengarah, pengayom bagi rumah tangganya. Maka insya Allah dengan begitu hak daripada antara suami dan istri ini bisa tertunaikan. Begitu juga hendaknya seorang istri. Seorang istri dalam rumah tangganya adalah penanggung jawab bagi rumah tangganya tersebut. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-sholihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallahu taala." Hendaklah seorang istri ketika dia berada di rumah tangganya, dia benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, baik diantaranya mengerjakan sholat, baik diantaranya mengerjakan perintah puasa Ramadan, baik diantaranya membayar zakat, baik itu zakat fitrah, maupun misalnya zakat mal, ataupun misalnya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang perempuan, seperti diantaranya menutup aurat. Kemudian bagaimana tugas seorang istri di dalam rumah tangganya, yaitu menjaga hak suaminya, menjaga harta suaminya, tidak menggunakan harta suami tersebut kecuali dengan seizin daripada suami yang dicintainya. Oleh karena itu, istri yang bertakwa di hadapan Allah, istri yang salehah senantiasa menjaga suaminya, menjaga hak-haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghormati suaminya, berbicara dengan lemah lembut kepada suaminya, kemudian bertutur kata yang baik, kemudian melayani suaminya, baik itu terutama dalam nafkah batin, misalnya terutama dalam mengurusi anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaklah seorang perempuan senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah hak-hak Allah di dalam diri seorang ibu, dalam diri seorang istri. Maka insya Allah dengan begitu rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang menjadi baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, kalau seorang wanita, seorang istri ingin mau disebut menjadi istri yang solehah, maka jagalah ini, fas-sholihat qanitat. Maka wanita solehah dia taat kepada Allah, kemudian dia taat kepada suaminya. Maka jagalah hak yang pertama, taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Seorang wanita yang taat kepada Allah, maka pasti dia akan menjaga hak-hak suaminya.
Oleh karena itu taatlah kepada suami. Hendaklah seorang wanita, kalau dia wanita yang solehah, wanita yang beriman, takut kepada Allah, bahwa wanita yang soleh nanti akan juga sama dengan laki-laki dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak atas apa yang dia pimpin di dalam rumah tangganya dalam mengurusi suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila ada seorang istri yang soleh, hendak dia ingin berniat keluar rumah, maka hendaklah dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kemudian ketika seorang istri itu keluar dari rumah, maka hendaklah dia menjaga auratnya, menutup aurat dengan sempurna. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Maka hendaklah seorang wanita itu berada di dalam rumahnya. Karena keutamaan seorang wanita atau seorang istri adalah di rumahnya. Nah, kenapa banyak masalah di rumah tangga hari ini? Karena wanita lebih banyak di luar daripada di rumahnya. Padahal kemuliaan seorang istri adalah terletak di dalam rumahnya. Jihadnya seorang wanita, jihadnya seorang istri adalah di rumah tangganya. Nah, berbeda dengan laki-laki. Nah, laki-laki jihadnya adalah di luar rumahnya mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istrinya. Itulah laki-laki, itulah rijal, itulah seorang pemimpin sebagai tanggung jawab amanah terhadap rumah tangganya. Tetapi berbeda dengan seorang istri. Istri berjihad di rumah tangganya, mengurusi kebutuhan suaminya, mengurusi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik. Maka inilah bentuk daripada wanita soleh. Wanita yang soleh adalah dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah, tidak memasukkan laki-laki yang lain ke dalam rumah suaminya, bahkan tidak memasukkan orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumah tangganya tersebut tanpa seizin daripada suaminya. Maka ketaatan seorang istri adalah mutlak terhadap suaminya. Nah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, andaikan kata Rasulullah, Allah memperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka kata Rasulullah, pasti aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Dikarenakan apa? Dikarenakan saking tingginya, saking mulianya posisi seorang suami di hadapan istrinya. Oleh karena itu, surga nerakanya seorang istri adalah berada di balik punggung suaminya. Kalau seorang istri dia solehah, dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, maka surga baginya bahkan kelak di hari akhirat. Ketika seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri itu bila dia menjaga 4 hal, dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka insya Allah kelak di hari akhirat dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Inilah kemuliaan seorang istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan besar amal soleh yang terbuka lebar bagi seorang istri. Maka hendaklah seorang istri bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meniru bagaimana akhlak-akhlak daripada Rasulullah, meniru juga bagaimana akhlak daripada Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, istri-istri Rasulullah SAW, dan bagaimana mereka bergaul di dalam rumah tangganya. Walaupun Rasulullah SAW itu, walaupun Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi nabi yang mulia itu juga adalah kadang-kadang bercanda dengan istri-istrinya. Tak ada salahnya seorang suami bersenda gurau, meluangkan waktu bercanda dengan istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga pernah bergaul dengan istrinya, yaitu di mana Rasulullah pernah berlomba lari dan Aisyah memenangkan perlombaan itu. Dan pada satu waktu kesempatan yang lain, kemudian Rasulullah juga berlomba lari kembali dengan Aisyah dan perlombaan itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah kehidupan rumah tangga yang bahagia, begitulah akhlak daripada rumah Rasulullah SAW dan kehidupan rumah tangga mereka. Walaupun di dalam rumah tangga itu ada rasa cemburu, tetapi rasa cemburu itu dikelola bagaimana agar rasa cemburu itu berbuah iman dan takwa dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi contoh etika, akhlak, dan tahu tugas dan tanggung jawab seorang istri, seorang suami di rumah tangga kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih wadah Ustaz telah menyampaikan tausiah pembuka pada malam hari ini. Dan juga untuk sahabat Kiss, nanti kembali lagi kami hadirkan ya obat hati selepas berita utama. Untuk Anda ingin mengirimkan pertanyaannya boleh sahabat di 0812 6251066. Pada terus sahabat 106.6 Kiss FM, inspirasi Anda.